Syarat kunci masuk surga adalah beriman dan tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah. Jika seorang telah beriman dan tidak berbuat syirik maka dia pasti masuk surga sekalipun ia mungkin harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu untuk menerima balasan atas dosa-dosa yang ia perbuat. Sebaliknya, jika seorang tidak beriman dan jatuh pada kesyirikan maka ia pasti masuk neraka dan kekal di sana. Karena dosa syirik adalah dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni jika seorang meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari dosa tersebut. Allah berfirman, garis bawah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Garis bawah, Quran Surat An-Nisa 48, sekalipun seorang itu banyak kebaikannya semasa hidupnya, jika ia tidak beriman atau jatuh dalam kesyirikan, maka kebaikannya itu tidak akan dapat menyelamatkannya dari neraka. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah bertanya, garis bawah, wahai Rasulullah, Ibnu Jutan pada masa jahiliyah selalu bersilaturahim dan memberi makan orang miskin. Apakah itu memberikan manfaat untuknya? Beliau menjawab, tidak, sebab dia belum mengucapkan, Robku ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan. Garis bawah, hadis riwayat Muslim 214, bagi mereka yang telah beriman dan tidak berbuat syirik maka mereka akan masuk surga dengan salah satu dari 3 cara, yaitu tanpa hisab dan tanpa azab. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi, di mana seorang langsung dapat masuk surga tanpa melalui hisab dan tanpa diazab. Golongan ini adalah orang-orang terpilih sebagaimana disebutkan dalam hadits. Dan hal ini hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang sempurna tauhidnya. Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, garis bawah, telah diperlihatkan kepadaku beberapa umat, lalu aku melihat seorang nabi, bersamanya sekelompok orang, dan seorang nabi, bersamanya 1 dan 2 orang saja. Dan nabi yang lain lagi tanpa ada seorang pun yang menyertainya. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok orang yang banyak jumlahnya, aku mengira bahwa mereka itu umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, bahwa mereka itu adalah Musa dan kaumnya. Tiba-tiba aku melihat lagi sekelompok orang yang lain yang jumlahnya sangat besar, maka dikatakan kepadaku, mereka itu adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa lebih dahulu. Kemudian beliau bangkit dan masuk ke dalam rumahnya, maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Ada di antara mereka yang berkata, barangkali mereka itu orang-orang yang telah menyertai Nabi dalam hidupnya, dan ada lagi yang berkata, barangkali mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam hingga tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan yang lainnya menyebutkan yang lain pula. Kemudian Rasulullah keluar dan mereka pun memberitahukan hal tersebut kepada beliau, maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah, tidak melakukan tatayur dan tidak berobat dengan cara kai, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Kemudian Ukasyah bin Musan berdiri dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Kemudian Rasul bersabda, ya, engkau termasuk golongan mereka. Kemudian seseorang yang lain berdiri juga dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Rasul menjawab, kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Garis bawah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dengan hisab tapi tanpa azab. Hal ini berlaku kepada seorang yang beriman dan bertauhid namun dosanya, selain syirik, lebih banyak dari kebaikannya namun Allah berkehendak mengampuni semua dosa tersebut. Sehingga setelah dihisab dia selamat dari neraka dan langsung masuk surga.
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam banyak dalil, di antaranya yaitu dalam hadits bitakah, kartu kecil. Rasulullah bersabda, garis bawah, sesungguhnya Allah akan memilih seorang dari umatku di hadapan sekian banyak makhluk nanti di hari kiamat, kemudian dibukakan kepadanya 99 catatan dosa. Setiap catatan sejauh mata memandang, kembali Allah berkata, apakah ada yang engkau ingkari dari semua ini? Apakah para malaikat pencatatku menzalimimu? Orang itu mengatakan, tidak wahai Robku. Allah bertanya, apakah engkau mempunyai uzur? Ia menjawab, tidak ada wahai Robku. Kemudian Allah berkata, ya, sungguh engkau memiliki kebaikan di sisi kami, dan engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Kemudian dikeluarkan sebuah kartu kecil yang bertuliskan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Allah berkata, hadirkanlah timbanganmu. Maka orang itu pun berkata, wahai Robku, apalah artinya satu kartu ini dengan sekian banyak catatan dosa ini? Allah berkata, sungguh engkau tidak akan dizalimi. Kemudian catatan-catatan dosa diletakkan di daun timbangan dan kartu diletakkan di daun timbangan yang lain. Ternyata catatan dosa itu ringan sedangkan kartu berat. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan nama Allah. Garis bawah, hadis riwayat Tirmidzi 2639, Ibnu Majah 4300, Sahihah 135, dengan hisab dan adzab. Hal ini berlaku kepada orang yang bertauhid yang dosanya lebih banyak dari kebaikannya dan Allah berkehendak mengazabnya terlebih dahulu di neraka. Namun kemudian dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Rasulullah bersabda, garis bawah, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kebaikan. Garis bawah, hadis riwayat Bukhari 44, Muslim 193, Nabi juga bersabda. Garis bawah, ada sekelompok kaum yang wajahnya terlihat kehitam-hitaman keluar dari neraka setelah dilahap api, kemudian mereka masuk surga, penghuni surga menjuluki mereka Jahanamiyun, mantan penghuni Jahanam. Garis bawah, Hari Bukhari 6559, dalam hadits lain Rasulullah bersabda. Garis bawah, Allah memasukkan penduduk surga ke surga, Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki dengan rahmat-Nya, dan memasukkan penduduk neraka ke neraka. Kemudian Allah berfirman, lihatlah oleh kalian, siapa yang kalian dapati dari mereka terdapat sebiji sawi keimanan dalam hatinya maka keluarkanlah. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hangus terbakar. Mereka telah terbakar. Lalu dilemparkan ke sungai kehidupan, atau hidup. Lalu mereka tumbuh sebagaimana benih tumbuh di sisi buih. Tidakkah kalian melihat bagaimana dia keluar kuning bengkok? Garis bawah, hadis riwayat Muslim 184. Semoga bermanfaat. Ditulis oleh garis bawah S. Zahira Al-Minangkabawi garis bawah.